mereka. Sama seperti mungkin kalau kita melihat referensi dari M5, ada Lilgan. Nah, atau Rebellion yang akan mengambil lagi kemenangan pertama mereka. Ini jadi kemenangan kedua setelah MPL Indonesia season ke-11. Dan mematahkan loh reverse sweep winning dari Geek Farm. Ini kalau misalkan Rebellion menang di sini, mereka nambahin 1 poin. Jadi bandingannya 5-2. Dan setidaknya mereka mematahkan reverse sweep winning dari Geek Farm. Reverse sweep winning ya yang biasa dibawakan oleh Geek Farm. Kalau di game pertama it's okay, masih ada game 2 dan game ketiga. Tapi masih dengan band yang sama pula dari Geek Farm. Dan juga apakah? Ternyata Faramis langsung di respect band oleh Chico di game ketiga. Ya karena mungkin ini tidak akan ada game yang keempat. Benar. Kan best of 3. Salah nggak gua? Enggak. Ya udah. Jadi ini harus dilakukan sedikit antisipasi tentunya. Ya masalahnya kalau kita ngomongin game keempat udah masuk playoff tuh best of 5. Bener Udah nggak di regular season kita. Betul. Tapi melepas Minotaur nih Profesor KB. Minotaur first pick. Worth it kah untuk di first pick? Kayaknya menghindari hero-hero seperti Florin dan mungkin bisa membawakan hero seperti Baksha yang akan dibawakan oleh Rebellion. Mendinai juga early game yang bisa dibawakan sama Minotaur karena Minotaur powernya baru kelihatan pas udah momen-momen Lord Fight di menit yang ke-8, menit 12, menit 18. Itu baru dia kuat banget untuk team fight. Oke. Dan apakah akan di pick itu dia Minotaur 100% win rate 6 kali pick oleh Beloy. Dan pick yang ketujuh ini akan menjadi pertanda apakah win rate 100% akan berlanjut atau malah di sini Geek Farm dengan Minotaurnya akan hanyut. Apakah kita akan lihat adanya Digi is back? Digi. We never know. Kalau aku lebih suka Valentina di pick atas sih. Karena dari tadi gini loh. Swallow itu selalu dikasih Angela. Dan menurutku emang Angela powerful banget di sini posisinya. Tapi entah kenapa ini Valentina bisa jadi game changer buat Rebellion. 2 kali mereka melepaskan hero seperti Faramis. Dan kalau misalkan ketiga kalinya Faramis diambil kembali nanti karena udah di ban, ya otomatis pertukarannya hanya ada di Valentina. Dan kalau Valentinanya ini ternyata didapatkan oleh Geek Farm, Rebellion sih yang harusnya mungkin mempersiapkan roamer yang lebih powerful. Mungkin Arlott yang akan dibawakan di fase yang ketiga. Ya, tapi kalau ngomongin Arlott, aku setuju banget sih. Karena Arlott ini adalah sebuah hero yang potensial banget. Masalahnya potensial dalam kondisi sekarang apalagi. Pertama, dia udah membuka Fredrin. Dia udah ngebuka ke arah Xbox. Jadi Arlott ini masih bisa pegangin, Prof. Ini jatuhnya hero beton semua ya. Hero kuat banget. Malah aku ngerasa apakah Kari di sini bisa jadi potensi. Atau mungkin aku sih mikirnya malah ke hero-hero defensif kayak Gord sih. Gord. Iya, tapi itu picknya keempat mungkin. Iya, mungkin jangan di pick ketiga ya, Bro Oji. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah gimana caranya dengan adanya badan yang tebal ini, mereka punya area of effect juga yang tinggi. Iya. Punya ada sisi power juga. Benar. Karena kalau mereka main cuma tabrak aja, ini tembok yang ditabrak loh Mocan. Benar, iya benar. Dan beton ini. Pick Yuzong menurutku oke, karena Baxianya kan ada di tim Rebellion. Jadi seenggaknya nggak akan ada efek life bane dari Baxia Mark yang gratis ya. Dari early game udah dapet efek life bane itu udah sangat-sangat menjadi keuntungan untuk Baxia. Dan Baxia Angela ini kan udah bisa pegangin lini belakang. Nah, tinggal pertanyaannya gold lane-nya mau bawain apa nih? Baru nih sekarang nih perebutan Roger menurutku bagus untuk di kedua kubu. Iya, Roger. Karena Roger-nya bisa jadi Roger attack speed. Roger attack speed. Apakah Moskov akan kembali lagi juga, Profesor KB? Melihat sebenarnya game pertama yang cukup cheeky ya, dengan membawa Moskov. Kalau ngomongin Moskov, di game kali ini agak berat sih Momocan. Menurut aku Kari masih bisa jadi potensi ya, juga ya, sih. Kari oke. Oh, Rogernya di ban. Kalau ternyata Karinya diambil Rebellion, berarti Geek Farm harus mempersiapkan hero yang mungkin tipikal-tipikal bisa nabrak ke belakang kayak Cloud lagi. Atau jangan-jangan Cloud yang bakal di ban. Tapi nggak mungkin dia make Gue lebih suka nge-ban Cloud sih. Ban Cloud? Iya, ban Cloudnya di sini. Jadi abis hero-nya. Cloud ini lebih manuver sekali sih kalau misalnya aku lihat ya. Dia bisa fleksibel banget, main dipegang sama hero-hero jalan kaki kayak gini tuh sulit. Iya, ya kan? Apalagi pick abis ini kan fix di tangan dari Rebellion. Iya, mereka bisa bawain Kari langsung di sana. Apalagi Cloud dengan Angela, banyak banget. Jadi potensial yang bisa dimenangkan dari segi roster line up hero-nya. Cukup flex lah ya, jadi hitungannya untuk dari Rebellion. Cukup power. Dan kalau Rebellion ternyata pick keempatnya adalah pick untuk Kari, ya kan? Ya berarti otomatis Angelanya bakal di flex. Jadi gampang banget nih untuk nantinya tiba-tiba last picknya entah hero-hero mungkin yang mid laner atau bahkan nanti pick roamer lagi yang lebih powerful kayak Grok contohnya, itu bakal menjadi keuntungan untuk Rebellion. Moskov dan juga Cloud sesuai dengan prediksi dari Ranger Mas.
yang dimana kita sudah membicarakan Cloud Iya. yang bisa mungkin head to head juga dengan Karinya. Tapi Novaria dulu. Novaria, wow ini sepertinya surprise untuk Marksman seperti di game pertama. Iya, Angelanya bakal jadi roamer. Berarti kalau misalkan udah melihat seperti ini, atau jangan-jangan Novarianya yang jadi roamer. Wah. Kita udah sering lihat ini. Karena ya udah jadi rahasia umum kalau kita ngomongin soal tank jungle, ya jangan kaget kalau Novarianya bisa jadi mid lane, bisa jadi roamer. Tapi feelingku kayak masih di tangan Swallow sih. Harusnya itu tangan Swallow kalau dalam keadaan seperti ini. Tapi 2 pick terakhir untuk Geek Farm, mereka tahu Rebellion tidak akan memunculkan marksman ya sebelum mereka pick marksman terlebih dahulu. Malah bisa jadi Gord dan juga Kari untuk teman-teman dari Geek Farm. Biar nggak ada deny juga untuk Fredrinnya dan Karinya bakal jadi salah satu deny pick yang mahal untuk Cadera. Malah Dinya yang kehabisan hero di sini. Bruno tapi yang akan dibawakan. Bruno. Dan satu lagi. Bruno. Odet karena efek knock up-nya cuma ada di Yuzong. Ini sih, Odet ini sih adalah salah satu pick yang menurut aku sangat bisa membalikan keadaan apa yang dimiliki dari tim Rebellion saat ini. Hero-nya abis sih. Kalau bawa Harit bakal kena immobilize. Kena Kari, range-nya terlalu jauh dan terlalu banyak hero tank di lini depan. Iya sekarang jadi dipaksa mereka nggak bisa pick Karinya. Bener. Single target pula. Bener, single target pula. Itu dia masalah utamanya. Kalau nge-pick kayak Ixia ya paling masuk akal sih Paling sebenarnya. aman ya, Paling aman Ixia. karena Baxianya biarin di depan, Yuzongnya biarin di depan, Novaria sama Ixia biarin combo di belakang. Tapi masalahnya kalau ngomongin Exia sekarang, dia bertahan nggak? Nah itu masalahnya. Survive nggak? Tapi minimal dia nggak kena swansong aja. Tapi udah. kalau misalnya dia ngomongin gak kena swansong itu agak cukup sulit. Mending sekarang kalau menurut aku, kalau memang dia punya power mainin Brody aja sekalian. Ya Brody buat unggul di early game oke. Early game punya power. Iya, tapi Ixia. Wah dia berani Ini banget. main aman sih, udah kena Berani hero banget lagi. dia. Gini, kalau Harit dia kena immobilize, gak bisa gerak. Kari range-nya udah pasti kalah. Bruno owning the lane ya kan. Ya udah sisa Ixia gak ada lagi. Ini main front to back gak sih? Ya udah pasti. Pasti Udah menurut pasti. aku. Ini main late game banget buat Rebellion. Mereka bisa mempertahankan high ground, beda sama di game yang kedua. Sementara Geek Farm bawain early game yang cukup punya banyak pressure loh. Export, Fredrin, Minotaur. Dan exportnya di sini kayak dituntut untuk bikin si Halberd sebanyak mungkin. Iya. Ya kan ada Angela soalnya, ada Baxia. Jadi udah pasti bakal ada sedikit game changer yang terjadi di game yang ketiga. Game plan-nya juga cukup berbeda sedikit walaupun kalau kita melihat dari secara kasat mata dari hero-nya yang paling berbeda adalah Odet dan juga Ixia. Iya. Ini 2 hero yang wajib ada dalam team fight karena area of effect-nya sangat luas dan cooldown-nya lama banget. Alright, ini dia the last game di match yang pertama. Penentuan apakah Geek Farm seperti biasa akan melakukan reverse sweep atau Rebellion akan menghujam jantung Geek Farm. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke lane of town. Skor 1 sama kali ini untuk kedua belah tim. Tapi apakah Rebellion mereka mampu untuk membuktikan bahwa tidak perlu sampai berseason-season mereka dikandangi sama Geek Farm. Cukup di match ini saja, tapi tentunya Geek Farm punya potensi yang begitu besar. Membawa ke late game pun aku rasa mereka masih memiliki damage yang cukup. Masih dengan playstyle yang sama dari Rebellion, mereka coba untuk bermain agresif, bakal coba dikejar Baloy, bakal coba diganggu. Yes. Dan tentunya Aboy mampu Ini- untuk memberikan poke damage di area midnya. Ini potensial untuk mereka bisa mendapatkan 5-2 masih ada tersisa loh Momochan. Tadi kan kita terakhir data yang kita miliki adalah 5-1. 5-1. Iya, jadi data dengan 5-2 ini masih dimiliki. Tapi lihat di arah top lane akan coba one by one situation dengan Cadera. Tapi Cadera kali ini agak cukup kesulitan dan kemungkinan besar ini akan membuat seorang Cadera harus memiliki hal sekali early game. Tapi kita ngomongin tim fight Dramatum lane, Luke masih ada Viragana untuk membuat dirinya masih selamat. Dan ngomongin dari soal emblemnya Momochan. Kali ini akan membawakan Assassin Emblem. Dan dengan satu Tenacity membuat Respect itu. dia benar-benar respect banget dengan damage yang dimiliki sama Geek Farm. Bermain lebih aman seperti Profesor KB bilang. ODTC akan membawa support Emblem. Sementara Swallow membawakan Assassin dengan Mage tentunya yang kita tahu. Imperial akan memberikan damage yang begitu perih dari seorang Swallow. Tapi di sisi lain pun Aboy masih membawakan Rupture juga dengan Magic Emblem yang dibawakan. Debut pick untuk Aboy. Dan sementara kalau kita ngelihat Baloyski masih dengan kemenangan 5 kalinya dengan adanya Minotaur. Tapi untung aja ya dari sosok Novaria ini tidak di tangan Aboy. Karena kalau di tangan Aboy ini sangat berbahaya dan Aboy ingat
percentage win rate dengan adanya Novaria ini sangat tinggi. The Professor Hazel agak sedikit berbeda. Dia akan mengadu ke dalam Retribution. The power of Retribution akan coba di tangan seorang Hazel. Membuat dia berhasil mendapatkan turtle pertamanya. Perbandingan dengan ada game satu dan juga game yang kedua. Aboy bahkan di sana melindungi Pawlowski untuk bisa mundur ke arah belakang, Profesor. Wah, ini kalau kita ngomongin soal turtle yang pertama udah pasti bakal full banget powernya untuk Fredrin ya. Akan sangat mudah untuk mendapatkan Battle of Retribution ya. Dan sepertinya tidak ada mungkin niat untuk melakukan gangsting di awal game. Sama-sama main safe, nungguin ultimate dari masing-masing hero ready. Dan mungkin Pawlowski yang bakal memulai hal tersebut karena mereka ingin melakukan zoning agar nantinya dia tidak mendapatkan satu minion gold yang mahal harganya. Oke, dan G kembali mendapatkan 78% audience prediction by Samsung, sementara Vincent menabrak ke arah Baloi. Tapi sepertinya melihat pergerakan yang cukup ramai ya dari Rebellion, 4 pemain bergerak secara bersamaan ke area atas, tentunya tidak akan mengambil resiko yang cukup besar dari seorang Pawlowski. Dari early game seperti ini, item build-nya masih terlalu dini juga kalau misalkan kalau mau langsung ditebak. Tapi team fight. Oh my god, Minan Fury double stun, the bucket won't become a turn around, it's easy to take that. Langsung ada full parah, sebelum menuju ke arah backline, the bucket T! Termakan dengan instant point. A boy again menjadi sebuah pintu masuk ke Rebellion yang gak bisa masuk lebih dalam, Profesor. Dan membuat Luke jadi bebas masuk ke dalam sosok seorang D. Tapi positioning dari Suelo bagus sih, Profesor. Iya ya, tapi yang lebih bagus ternyata Aboynya Iya, di lini belakang. Iya, Dia Aboy, barengan sama Luke, dia tahu targetnya cuma ada di D. Dan Ixia ketika dia lagi full barrage, dia bakal diem di sana. Iya, Dan sedangkan itu absurd damage-nya lihat gak? Iya, Dia betul. damage sekali, Prof. Benar. Saat dia masuk, dia keluar baru Luke-nya. Dan aku juga Satu-satu merasa dia jadinya. cukup respect sih dengan damage-nya dari Novaria juga ya, Profesor KB. Iya, tapi ditabrak lagi. My god, mereka menabrak ke arah Aboy. Dan Aboy di sini nggak punya flicker, jadi ini adalah kesempatan mereka untuk bisa memakan Aboy. Ingat, makin late game makin sakit. Absorb damage-nya juga tidak dilupakan, Momo-chan. Wah, first item untuk Cak Dera adalah Husklaw, Profesor KB. Bermain lebih aman untuk mendapatkan sedikit left region dengan Husklaw. Seorang Cak Dera tentunya akan lebih survive di arah lininya. Ya, karena kalau dia nggak pakai Asklaw, karena aku adalah salah satu player Ixia. Ya. Pasti dia akan menangan laningnya. Dan bahkan di sini the power of retribution akan didapatkan oleh Vincent. The power of retribution bahkan di belakang sana para pasukan dari tim Rebellion memaksa team fight. Hazel, Sakratul Maut, ingat dia nggak ada damage dari adanya pressure tepangan double kill. Didapatkan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Menutup ke arah Apoy. Kehilangan Apoy di belakang sana para pasukan dari tim Rebellion. Mereka akhirnya disengage dan mereka sadar. Permainan tarik ulur adalah sebuah jawaban untuk Geek Farm. Wah, Swallow sih bener-bener ngeselin sih Profesor KB. Diam-diam memberikan pop damage tambahan dari arah yang nggak bisa dijangkau oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Ya, bahkan untuk item pertamanya dia menuju ke Ancient Talisman. Kayaknya dia bakal mainin untuk spamnya aja dan yang paling annoying adalah itu tadi Astral Echo full barrage. Iya. Dimanapun nanti keadaan dari Geek Farm, dia udah pasti bakal kena damage yang lebih jauh lagi secara area of effect karena hitboxnya meningkat 2 kali lipat. Dan itu yang membuat combo dari Novaria Ixia ini akan works untuk menghadapi draft seperti Geek Farm yang tidak bisa langsung ke belakang. Wah, ini butuh bantuan Luke sih untuk bisa ngincer ke arah lini belakangnya, Profesor. Kalau aku lebih setuju misalkan Aboy Aboy, sama Luke-nya barengan aja ke belakang. Kayak tadi lagi. flanknya, kayak tadi. Kayak tadi Mainnya ya. 3-2, jadi Pawlowski sama Cadera yang nahan di depan, bareng sama Hazel, duanya ngeflank. Oke. Berarti datang dari arah blind spot yang tidak diduga-duga oleh Rebellion. Geek Farm, mereka sempat dipatahkan dari team fight-nya di area turtle yang pertama. Lagi-lagi bekat retribution yang begitu on point dari Rebellion. Vincent menunjukkan kelasnya tentunya. Tapi kali ini Geek Farm, berarti team fight-nya ini harus benar-benar rapi dari Geek Farm, Profesor KB. Setuju. Geek Farm malah nggak boleh kayak buru-buru mungkin untuk mengeluarkan ultimate. Berapa banyak ultimate area of effect yang mereka miliki. Yeah. Mereka punya Swan Song, mereka punya Last Insanity, harus ada Viraga Armornya, mereka punya Minion Fury juga. Jadi karena area of effect-nya banyak, sementara Rebellion tipenya hero yang spam, skillnya benar-benar menunggu momentum juga. Paling ada Yuzong sih memang, tapi Yuzong dibandingkan dengan Swan Song, ya udah otomatis Swan Song-nya juga bisa di-cancel dengan Petrify, bisa di-cancel dengan Black Dragon Form. Iya, dan terlalu bahkan banyak cancellation-nya jadinya. menurut aku sisi yang dimiliki sama Aboy dengan Blue Nova-nya ini punya immobilize yang benar-benar mematikan sih. Menurut aku dari Aboy sendiri ya. So itu yang harus benar-benar dimaksimalkan oleh Geek Farm. Tapi kali ini dibuka Kars. Alright, langsung dengan adanya full baras seperti dibuka begitu saja. Pawlowski kita perangkat dan mereka hilang. Para pasukan dari tim Rebellion mereka tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Hazel. Meanwhile lihat Kars benar-benar membabi buta ke arah belakang. Dia nggak peduli siapapun yang akan dia tabrak, dia akan lenyapkan. Dan sekarang Vincent terlalu kuat untuk bisa dimakan di early game. Wah, Lihat masih ada Audi TC. Dan bahkan mereka tidak bisa menyentuh di gara-gara Audi dan juga sosok
dari Vincent di depan. Ini dia terlalu free sih Profesor KB. Luke akan kehilangan Viraga Armor. Dan bahkan masih di-press terus-menerus. Gak dikasih kesempatan untuk memecahkan turret di area Murtad tapi masih punya flicker untungnya. Ya, tapi lagi-lagi loh, ini dia. Combo Astral Eco dan juga Full Barrage yang akan digunakan terus-menerus dari early game sampai dengan late game. Karena memang hitboxnya ini yang akan memudahkan B untuk engage ke lini depan atau bahkan belakang. Sehingga flickernya udah cukup buat escape aja. Nggak perlu tuh Ixia flicker ke depan. Karena kalau Ixia flicker ke depan yang ada Novarianya bakal ada satu space yang dimana dia nggak bisa cover Ixianya. Ya, setuju. Dia cukup perlu mengkombokan dengan Swallow aja ya Profesor KB. Iya, itu udah cukup seharusnya. Flickernya mungkin bisa dipakai sebagai escape mechanism. Mungkin. Ya apalagi dengan item-item seperti ini, dengan adanya Javelin, mau kemana nih arahnya? Windtalker kah? Golden Staff kah? Atau jangan-jangan dia bakal menuju ke item-item yang lebih aman seperti Malefic? Ya, Momochan mungkin tahu nampaknya. Ya, sepertinya tahu. Ya karena mungkin lihat betapa kuatnya penetration langsung ke arah dalam. Dan bahkan melihat pasukan dari Geekfarm ketinggalan 7.000 gold. Ini adalah potensial dan momentum yang tidak boleh dilepaskan sedikit pun. Aku cukup paham sih sebenarnya dengan apa yang dibilang sama Oji tadi ya. Dan kelihatan Rebellion yang mungkin kita tadi prediksi mereka bisa bawa game ini menuju ke arah late game. Ngasih space ke arah D, tapi ternyata itu tidak dibutuhkan untuk Rebellion. Dengan network yang dipegang sejauh ini di menit ke-8. Akhirnya Profesor paham juga. Paham kan Profesor KB? Dengan 6.800 kemenangan gold di tangan dari Rebellion, mereka bisa pegang momentum ini. Ya kalau mau nyekek sekalian untuk early game yang kayak gini. Banget. Temponya juga ya udah di menit yang ke-8 udah saatnya Lord Fight. Karena manuvernya juga akan kelihatan Prof. Terlihat akan jelas sedikit demi sedikit ditambah lagi. Kalau misalnya walaupun goldnya sudah unggul, tapi makin lama itu kan masih bisa terkikis. Bukan berarti dia tidak bisa membalikkan keadaan. Dan ingat, Geekfarm adalah salah satu tim yang sangat kuat dalam under pressure. Setuju. Mereka punya segala cara untuk bisa membalikkan keadaan. Jadi Rebellion menurut aku masih harus respect. Saking respectnya lihat posisi dari Swallow. Dia benar-benar menjaga positioningnya banget. Black Dragon Transform udah mulai dibuka sama Kars dan Hardcat udah siap. Itu dia respect yang diberikan oleh seorang Kars. Gimana caranya dia tidak bisa membuat Hazel masuk ke dalam menjadi penjaga pintu. Ini dia. Kalau tadi kita lihat serigala berbulu banteng nampaknya gagal, tapi nampaknya di sini ada naga bertanduk dua. Prof, kamu lihat nggak? Kars ngebuka, ngezoning map itu hampir setengah map loh. Harus dicari pushnya. Dia juga ya udah punya Baxia juga kan di lini belakang, jadi gak perlu takut gitu loh. Udah ada efek life band-nya juga, sekalipun Baloyski punya efek heal, tapi gak berpengaruh banyak karena mau bagaimanapun di early game, yang namanya Minotaur kan butuh waktu banget, butuh 2 sampai dengan 3 item defense dulu, baru dia bisa bikin Flask of Dionysus. Karena kalau dia bikin Flask of Dionysus terlalu cepat dan gamenya lagi dalam keadaan loose condition kayak gini, jatuhnya rugi buat Geekfarm dan satu tim untuk Baloyski. Inilah jawaban atas ban terhadap Cloud. Tidak ada jawaban terhadap Novaria. Lini belakangnya tidak ada jadi jawaban terhadap Auditisi sebagai split pusher nantinya. Tidak ada jawaban untuk seorang D. Dan mereka menjawab dengan Aboy. Memang betul jawaban yang sangat kuat. Tapi dia tidak sesustain itu. Dia tidak semanuver itu Profesor. Sekali melangkah kalau kejebur ditenggelam. Ya ini pengen untuk Geekfarm sih. Mereka nggak bisa fokus ke arah D. Tapi gimana cara mereka bisa nangkap Solo tapi Lord? Tapi Full Barrage memang dikeluarkan untuk membuka jalan di arah masuk lane. Kars juga tidak bisa masuk terlalu dalam karena ini akan membahayakan untuk caster sendiri. Kalau Kars tumbang, kondisi keuntungan yang mereka miliki ini akan berbalik. Memang tidak shutdown, tapi dengan tidak adanya the power badan yang dimiliki dari Rebellion. Sehingga mereka cuma memantapkan diri terhadap seorang Vincent. Belakangnya udah pasti kocar-kacir Profesor. Aku cukup kaget sih pas tadi dibuka full barrage yang biasanya kalau kita lihat dari 3 turtle yang sebelumnya, ya dia bakal ngebuka setelah teman-teman dari Geekfarm join team fight. Tapi tadi belum ada source skill yang keluar, belum ada flicker yang keluar, dia udah langsung buka full barrage. Kayak pertanda, oke, ayo perang nggak? Ternyata emang Geekfarmnya nggak mau perang karena perbedaan goldnya udah terlalu signifikan. Wise choice tentunya buat Geekfarm karena mereka nggak memilih untuk perang dibandingkan dengan kayak mungkin di game yang pertama kita melihat bagaimana team fight yang begitu extend yang begitu lama dari Geekfarm dan malah menciptakan kerugian bagi mereka sendiri. Kelihatan mereka tahu banget sih, mereka butuh timing yang pas, momentum yang pas. Mereka coba untuk paksa, mungkin full bar sudah kebuka dari D, tapi ingat di sisi lain masih ada Hardcat dari Auditizi. Masih ada juga Astral Eco di tangan dari Swallow. Jadi Geekfarm seperti yang tadi kita udah bahas di early, Geekfarm ini tim fightnya harus rapi banget, kudu wajib. Real time victory rate di mana real time win probability kali ini dipegang oleh Rebellion. Ini bukan tanpa alasan, lihat 9.000 gold, OTW 10.000 gold. Menit 12. Dan bahkan mereka tidak bisa menangkap D, tidak punya jawaban atas D. Bukan poin kill yang diinginkan tapi assist yang sangat kuat. Jadi gimana caranya? Walaupun dengan item semaksimal mungkin yang dia miliki saat ini,
flank gaming sangat dibutuhkan untuk di. Ya makin late game kayak gini juga Swallow-nya makin lebih powerful dengan magic damage-nya. Kayak lebih butuh toilet armor dulu sih buat Geek Farm. Entah di Hazel atau bahkan mungkin di Baloyski. Tapi ya Baloyski juga menyelesaikan Flask of the Assist karena dia butuh banget nih untuk efek heal tambahan. Lagi dan lagi Lord Enhance seharusnya dilepaskan oleh teman-teman dari Geek Farm. Iya. Karena kalau masih dipaksakan bisa jadi malapetaka buat mereka. Bisa jadi call-nya malah orang dulu. Dan bahkan Baloyski menunjukkan batang hidungnya loh. Ingat, kalaupun sekalipun Baloyski dilepaskan, flicker itu tertrigger, Profesor. Iya, itu akan cukup mahal ya hitungannya ya Ranger Mas. Tapi kali ini sepertinya Baloy hanya memberikan informasi saja. Oh, kedeteksi. Dua pemain di depan sana. Nampaknya Cars kembali akan menjadi sebuah perimeter penjaga pintu yang membuat Rebellion berhasil mendapatkan Lord dengan sangat mudah. Ya, ini keputusan yang bijak sebenarnya dari Geek Farm. Mereka cuma cari informasi nge-trigger biar adanya asal Iko yang dibuka oleh seorang Swallow. Meskipun terlihat Geek Farm mereka nggak punya kesempatan sebenarnya yang besar untuk melakukan kontes ya di area Lord yang kedua. Dan tentunya akan terlepas ke tangan dari pemain-pemain Rebellion dengan begitu nyaman, Profesor Kabir. Tes ilmu. Iya. Tes ilmu aja tadi. Iya. Kalau memang ada celah kita masuk, kalau nggak ada ya kita mulai. Karena udah kebaca juga nggak sih? Karena Cars di sini bakal nge-zoning, bakal ngebuka Black Dragon Transform untuk cari informasi, nge-zoning pemain-pemain Geek Farm untuk nggak mendekati ke area rivernya. Ya, dan karena udah punya Hunter Strike sama War X ya udah pasti cooldownnya jauh lebih cepat lagi untuk Black Dragon 4. Makanya Cars ready banget, Oracle juga udah ada. Jadi dia bisa team fight lagi untuk sekarang dengan Black Dragon Form. Oke, tapi yang harus diperhatikan kali ini adalah gimana caranya mereka menutup ke arah di belum terlihat batang hidungnya. Masih terlalu jauh di arah belakang. Lord di arah bottom lane pun berhasil mendapatkan Lord, tapi lihat Low fokus ke arah D, Flicker telah dikeluarkan. Baloyski dengan adanya guncangan yang tidak berhasil membuat para pasukan dari Rebellion mendapatkan keuntungan. Mereka membuat Minon Fury ini benar-benar nothing. Dan tampaknya satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. Vincent masuk ke dalam untuk memaksa tim dapur Baron. Kembali lagi menjadi damage terbesar yang dikeluarkan oleh pasukan dari Rebellion. Nampaknya Hazel tidak bisa menahan damage yang diberikan. Tapi lihat, teriakan dihabisi di MPL Arena telah berkumandang. Terbakar Kadera, Flash of the Oasis after day for this time. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menyentuh D dengan dirasuki oleh seorang Audit Easy. Lu menuju ke arah belakang, damage tidak terlalu cukup. Dan bahkan Luke yang harus hilang dengan adanya immortality untuk yang mereka masih selamat di Objective Gaming seperti di game sebelumnya. Masih coba digocek begitu saja. One last Sylvan of Nature Strike untuk Kadera. Tapi lihat, Sampate berhasil menundukkan Geek Farm. Kemenangan yang membuat angka menjadi 5-2.